jadilah terang, jadilah garam, jangan di tengah lautan. Di saat ini kita akan ada dalam ibadah ranting yang kita mulai di saat ini. Namun tetapi sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Kita angkat pujian bersama dari Kidung Jemaat nomor 392 dan medley lagu Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Sang Pemberi hidup bagi kami manusia. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Bapa, atas cinta dan kasih sayang-Mu bagi kami selaku angkatan muda ranting satu halu untuk menyatu hati. Sekalipun kami terpisah di bilik-bilik rumah kami, jauh terpisah di tanah rantau, biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal kita Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Kita angkat pujian sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwa kami. Sebagian dari berita firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, pertama Yohanes pada pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya mari kita berdoa memohon Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kita dalam mengerti firman-Nya.
pujian bersama dari Kirim Jumat nomor 56, Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Pertama Yohanes 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dirinya menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah firman Tuhan. Rekan-rekan angkatan muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas perkenaannya lah kita bisa ada dalam proses ibadah di saat ini. Sekalipun kita hanya beribadah lewat aplikasi atau media sosial, namun saya percaya bahwa kita selaku angkatan muda Ranting 1 Halong dimanapun berada, tetap satu hati untuk selalu ingin bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Pembacaan yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-12 adalah merupakan sebuah pemaknaan tentang kebenaran akan Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Sampai sekarang pun, selaku orang muda, kita tetap percaya dan terus mengimani bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup di dalam kebenaran. Dalam realitas kita selaku orang muda, dapatkah kita bersaksi dengan benar? Di manusia, kita lebih cenderung bersaksi sesuai dengan situasi dan bukan berdasarkan kebenaran yang ada. Kalaupun ada, maka ia adalah manusia yang benar-benar mengerti akan hidup itu sendiri. Mengapa saya bisa berkata demikian? Karena terkadang melakukan tidak segampang ketika kita berbicara. Apalagi dalam kondisi sekarang yang penuh dengan tekanan. Apakah kesaksian akan Tuhan yang bangkit dan hidup akan terus menjadi pegangan kita? Ataukah kita lantas mengeluh dan tidak lagi percaya? Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini sungguh menarik jika dibaca secara cermat. Mengapa saya berkata demikian? Karena di situ Allah menjelaskan bahwa siapa yang percaya, ia akan hidup. Dan pengorbanan Yesus merupakan bukti nyata dari kasih Allah kepada manusia. Itu artinya, sebagai gereja yang hidup, melakukan tugas kesaksian atau bersaksi adalah hal yang penting. Panggilan untuk bersaksi ini tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang dengan
fungsi khusus saja, seperti penatua, diaken, pendeta, dan perangkat pelayan lainnya. Tetapi tugas semua orang percaya, tugas kita yang adalah untuk menyaksikan kasih Allah dalam Yesus Kristus kepada dunia, agar semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Apalagi kita selaku orang muda yang menjadi harapan gereja untuk terus menyatakan kebenaran dan bersaksi tentang Allah. Maka kita harus selalu menyatakan kebenaran dan berani bersaksi. Karena itu, kita harus bersyukur atas kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita hingga saat ini dan di bulan yang baru ini, untuk memperbaiki hidup dan terus melayani serta bersaksi dalam kata maupun aksi nyata tentang kebesaran Allah dalam Yesus Kristus yang rela mati dan berkorban untuk kita. Itulah panggilan gereja yang sejati, panggilan bagi kita semua. Tetaplah menjadi garam dan terang dunia dalam tugas bersaksi dan melayani sesama. Tuhan memberkati. Dengan Jumat nomor 359, ya Yesusku berjanji setia padamu. Syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami terlalu percaya Bapa bahwa Engkau sampai saat ini tetap menyertai hidup kami, tetap ada dan menjaga seluruh kehidupan kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena cinta kasih-Mu tetap melayakkan kami selaku orang-orang muda, selaku barisan angkatan muda Ranting Satu Kalong, untuk tetap ada dalam ibadah di saat ini. Meskipun kami hanya di rumah, kami terpisah satu dengan yang lain, namun hati-hati kami menyatu untuk ada dalam ibadah Ranting di saat ini Bapa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, di saat ini ya Bapa, berdoalah kami bagi angkatan muda Ranting Satu Kalong ini Bapa. Bapa tahu dan Bapa kenal kami masing-masing. Berkatilah para pengurus yang selalu ada, selalu siap untuk melayani kami selaku anggota. Bapak berkatilah mereka semua dengan tugas mereka masing-masing, dari ketua sampai kepada bendahara. Bapak, di saat ini berdoa kami juga bagi para anggota yang mungkin ada di dalam daerah Ambon ini Bapak, namun juga yang terpisah jauh dengan kami. Bapak berkatilah mereka semua dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, supaya mereka tetap dapat setia melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, dan mereka juga tidak lupakan Tuhan. Di saat ini Bapak, kami juga mau berdoa bagi para pembina kami. Bapak berkati mereka dimanapun mereka berada dengan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, supaya mereka dapat mampu menjadi pendamping bagi kami, menjadi orang tua bagi kami, untuk mengayomi kami ke arah yang lebih baik dalam membangun organisasi ini Bapak. Ini berdoalah kami juga bagi pandemi COVID-19. Bapak berkatilah kami semua, Bapak kami, berikanlah kami kesehatan, agar kami mampu menghadapi setiap pandemi ini Bapak, supaya pandemi ini bisa berakhir dan kami dapat melakukan aktivitas seperti biasa, kami bisa beribadah seperti sedia kala, kami bisa berkumpul, bersaksi dan melayani seperti yang kami lakukan setiap harinya ya Bapak. Di saat ini berdoalah kami juga Tuhan bagi pembacaan Alkitab yang telah kami baca, biarlah kami menjadi anak-anak muda, menjadi pemuda-pemudi yang mampu bersaksi dan melayani di tengah-tengah kehidupan ini Bapak. Dan percaya sungguh bahwa Engkau akan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Bapak, ini doa kami, ini sembahyang kami, berdoa
bangsa dan negara kami, jemaat kami, maka berkatilah mereka semua, pemerintah-pemerintah yang selalu sigap untuk menangani setiap permasalahan yang terjadi di dalam negara ini Bapa dan di dalam jemaat ini. Bapa berkatilah mereka semua agar mereka dikuatkan, agar mereka tetap bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Bapa, ini doa dan sembahyang kami, ampun segenap salah dan dosa kami Bapa, lalu ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ini kami Bapa, tuntun dan pelihara kami. Haleluya, amin. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan ada dalam pengutusan dan berkat. Namun sebelum pengutusan dan berkat, kita angkat pujian secara bersama-sama dari Kidung Jemaat Pemakai 102, Bukan Juru Selamat agar jangan tersesat. Semoga Allah sumber segala kehidupan tetap memberkati, merahmati, melindungi, dan menjaga kami semua, MGP yang Ranting Satu Kalong, dan semua orang dimanapun mereka berada, orang yang mencintai bahkan membenci kami karena nama Tuhan, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat malam dan